Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang 15 Desember jam 1.18 WIB. Ini aku mau coba membuktikan ya. Membuktikan kalau bahwasannya tuh aku tuh bisa mengerjakan apa ya, bukan membuktikan. Ya tersiratnya sih membuktikan ya, tapi ini sebenarnya mau bahas aja sih cara namatin modulnya tuh sebenarnya gimana sih Mas. Lah ini aku coba ngerjain sebagai info nih, aku cuma nyoba tangan satu doang ya. Ini tangan kirinya tuh aku megang laptop, jadi tuh aku lagi di kasur nih, laptopnya tuh ngangkat gitu. Terus juga aku lagi tiduran. Jadi kita bakal coba namatin modul ini solo orangnya solo. Bentar nih, kayaknya suaranya aku kebesaran ya. Bentar aku coba kecilin ya. Jadi aku solo orangnya 25 plus solo tangannya. Nah, jadi ini gambarannya tuh harusnya tuh kan kamu ada 4 orang kan. Satu orang itu nginstal database server. Satu orang tuh VM anak tersebut tuh diinstallin database server. Orang kedua diinstallin hproxy. Orang ketiga 4 itu diinstallin web 1 maupun web 2. Jadi ketika ada traffic masuk ke load balancer ini, traffic tersebut bakal dilempar ke web server web 1 dan web 2. Dan web 1 web 2 ini data rootnya itu disimpan di database server. Jadi ketika kita ngupdate yang ada di web 1, ntar yang ada di web 2 tuh bakal ikut ke update juga cuy. Nah, sebenarnya ini udah lengkap banget, tapi ya aku juga menyadari kalau teman-teman kan masih semester 3 kan, belum mempelajari belum dapat matkul basis data. Jadi nggak apa-apa, aku selalu berusaha sabar ya. Makanya aku suruh kamu nanya ke ChatGPT tuh biar aku nggak marah-marah ya kayak biasa. Nah, di sini aku udah ada 4 VM. Ini ada database web 1, web 2 dan hproxy. Jangan komplain masalah kameranya goyang-goyang jir. Ente coba ngerasain nih bikin video YouTube tapi laptopnya ngangkat 90 derajat tuh gini gini terus gini. Jadi keyboardnya ke atas gini, layarnya tuh madep ke aku gini, ke depan aku langsung. Nah, ini ada 4 VM database, VM web 1, web 2 dan hproxy. Jadi urutannya tuh kita bakal install database dulu, habis itu kita install web 1, web 2, baru kita install yang hproxy. Nah, tapi sebelum itu kita bakal nyatet dulu nih. Ya Allah. Bentar, aku harus satu tangan jir. Kita bakal nyatet dulu nih IP dari masing-masing VM ini ada berapa aja biar kita lebih enak nih. Nah ini kan VM database nih, aku kasih. Wih, laptopnya mati anjir. Sebentar. Udah nyala lagi nih cuy. Bentar, aku lupa matiin ini. Aduh, ngelag nggak ya dari tadi ya? Aduh, sorry cuy. Aku biasa kalau record tuh sambil ngecas tahu. Nah, kita perlu catat IP-nya dulu teman-teman. Untuk ngecek IP pada Linux tuh bisa menggunakan perintah IP spasi A. Sebenarnya bisa, mungkin kamu pas nanya sih disuruh pakai ifconfig ya, tapi karena komennya belum kita install atau package net toolsnya itu belum kita install, jadi kita bisa pakai yang IPA dulu. Kenapa yang Oke, aku paham. Ntar kita bisa pakai perintah if. Sebenarnya itu bisa pakai perintah if address atau if spasi addr atau if a saja. Nah, semuanya sama. Aku biasa pakai if a yang lebih singkat. Ini db sama dengan paste. Ini kalau ada orang serius nonton gimana ya? Nah, ini ada web 1, database itu IP-nya tuh 51. Kita coba web 1. Kalau ada orang serius mungkin bakal diblokir kali ya channel aku ya. IP A IP-nya itu 11. Ini aku nggak pakai kacamata cuy. Sebenarnya minku tuh nggak besar-besar banget sih. Tapi sebenarnya udah nambah cuy. Kacamataku sekarang tuh 175 dan itu udah mulai
Burem sumpah. Kayaknya sekarang aku minnya 2 komaan deh, ya Allah. Baru umur segini tapi min udah besar ya. Weh, aku nggak mau login cuy. Jangan bercanda. 1 2 3 4 5 6 7 8 enter. Sip. Kita coba cek nih IP web 2 nya apa. Nah, ternyata 21. Nah, kenapa kita perlu nyatet IP masing-masing ya, biar aku enak aja gitu nunjukin ke kamunya gitu. Dan yang terakhir ini IP sih hproxy cuy. Kita coba root 1 2 3 4 5 6 7 8. Bentar. 1 2 root 1 2 3 4 5 6 7 8 enter. Sip. Kita coba cek IP spasi A lagi. Kita coba copy ini WE ini itu hproxy. Nah jangan ngetik pakai 2 tangan jir, ntar malah jatuh laptopnya. Nah, jadi ini hasil akhir untuk persiapannya. IP database itu 51, web 111, web 221, hproxy 22. Punyamu jelas beda sama punyaku, jadi tinggal disesuaikan aja masing-masing cuy. Nah, selanjutnya itu di sini udah lengkap semua. Kita step 1 itu bisa install database dulu. Ini udah ada komennya, tinggal kita copy. Oh, kenapa kopinya satu-satu mas? Ya biar bisa jelasin juga ke kamu. Jadi sebenarnya di copy dua-duanya sih bisa sih. Nah, jadi untuk apt update ini tuh buat nge-update repository yang terbaru cuy. Jadi sebelum kita download tuh kita harus tahu nih semua service yang ada di toko, semua service yang ada di apt itu versinya ada berapa aja. Jadi kita sebelum download kita harus tahu versinya berapa aja menggunakan perintah apt update. Nah, setelah kita sudah update menjalankan perintah apt update, jadi kita udah tahu nih, oh ternyata MariaDB min server itu versi terakhirnya sekian. Kita tinggal langsung install aja apt install. Wih, ngelag banget jir, MariaDB min server. Nah, kenapa dikasih Y? Karena biasanya tuh kalau nginstal sesuatu tuh bakal minta konfirmasi cuy, kayak apakah ingin dilanjut, yes or no. Nah, kalau dikasih min Y itu bakal auto nge-Y-in. Jadi kita nggak perlu nge-Y-in secara manual. Nah, kita udah berhasil nginstal MariaDB, kita lanjut download file SQL-nya nih. Jadi kita database itu nggak bikin sendiri. File SQL-nya kita download yang udah ada isinya. Jadi kita tinggal import aja. Kalau aku cerut SQL. Nah, ini udah ada isinya nih coy. Ada 5 data, produk 1 2 3 4 5 6. 5 doang ding. Ya, sama ada database cerut min db, tabelnya produk. Emang sederhana, tapi ya gimana ya, namanya juga belajar ya guys ya. Nah, selanjutnya tuh kita perlu setting password root MySQL-nya kita, teman-teman. Nah, sebenarnya tuh ketika kita pertama kali install MariaDB itu kita belum ada password rootnya tahu. Kalau aku jalanin MySQL min u root tuh langsung bisa masuk tanpa masukin password. Atau kalau aku kasih min p spasi min p dan aku nggak ngisi apa-apa alias dikosongin terus langsung enter tuh langsung masuk juga cuy lah. Jadi bener-bener nggak secure ya. Kita perlu nge-nyeting passwordnya dulu. Kita perlu mengonfigurasi password dari si root ini. Jadi ketika kita mau masuk ke database kita harus masukin password. Nah, untuk komennya tuh yang ini cuy, alter root localhost identified by 1 sampai 8. 1 sampai 8 itu passwordnya ya. Setelah kita ngubah konfigurasi kita gunakan perintah flash privilege. Sebentar ya guys ya, susah nih cuy. Oke, udah kelar. Jadi kalau aku exit terus aku buka lagi, kalau aku langsung enter tanpa memasukkan password apapun pasti ditolak karena passwordnya udah kita setting 1 sampai 8. Aku coba masukin 1 sampai 8. Weh 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi kita berhasil masuk ke MySQL menggunakan password yang sudah kita setting sebelumnya 1 sampai
8. Kayaknya aku harus tukar posisi deh biar lightningnya enak. Gini ya, kenapa nggak dari tadi ya cuy? Gini kan agak gitulah. Bentar, sampai mana tadi? Nah, setelah kita berhasil nyeting password, kayaknya aku kurang tiduran deh biar lebih enak. Nah, bentar, kayaknya kalau ini taruh sini bisa nggak ya? Biar ada ganjelnya sedikit gitu. Ih, bisa cuy. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita bakal nge-allow nih remote connectionnya. Jadi kan kita logikanya kan web 1 dan web 2 itu bakal nyimpen data di database yang ada di VM ini. Jadi untuk MySQL yang ada di sini itu kita perlu allow. Jadi VM web 1 dan web 2 itu bisa ngakses secara remote cuy. Nah, untuk komennya tuh kita bikin user root lagi. Tapi add-nya tuh kalau sebelumnya kan localhost nih alias dirinya sendiri. Nah, untuk yang ini tuh pakainya apa sih ini jir? Persen ya. Persen tuh kayak anywhere gitu. Jadi bakal di allow dari semua. Terus kita juga allow all privilege. Terus seperti biasa kita flash privilege cuy. Nah, sip. Nah, tapi kita masih belum bisa nih ngakses dari tempat lain. Karena apa? Karena pin address yang ada di etc mysql mariadb.conf.d/50-server.cnf itu pin addressnya masih 127 alias masih localhost teman-teman. Kita perlu ubah ke 0000 alias kita ngelow dari mana saja. Matanya sih lo subah ada ini loh, ada LED yang di monitor yang kayak gini nih. Nah, ada kayak gini tuh di sana. Terus juga ngarah ke sini biar aku agak kelihatan mukanya gitu anjir, tapi ya lama-lama sih lo. Nah, kita ubah ke 000 dan sudah kita bisa. Nah, ini kan awalnya 127 kan, dia hanya nge-allow untuk IP dirinya saja. Kita ubah ke 000 biar bisa diakses dari mana saja. Terus kita tinggal simpan, Ctrl sorry cuy, lupa ke save here. Kita coba ubah lagi 127 jadi 00000. Ctrl S, Ctrl X. Nah, kita udah berhasil, tapi kalau di Linux tuh ketika kita melakukan perubahan pada file configuration tuh kita biasakan untuk melakukan restart dulu cuy, agar konfigurasi tersebut tuh apply. Kita restart system shuttle restart MariaDB, enter. Nah, lanjut kita perlu bikin database-nya dulu nih teman-teman. Kan tadi kita udah punya file SQL-nya kan, file yang isinya data dummy itu lah. Kita bakal ngimport data tersebut ke database yang ada di sini, tapi kita bakal bikin database-nya dulu. Jadi MySQL ada nggak sih komennya? Ada ya, ini /2 ini .23-nya itu disesuaikan cuy ke IP-nya kamu. IP-nya aku kan tadi 51, berarti ini kita ubah ke 51. Ini aku ikut update ya, soalnya ini modul yang dipakai anak-anak cuy. Aku enter. Nah, sekarang bisa masuk tanpa perlu masukin password. Kenapa nggak perlu masukin password? Karena passwordnya sudah dideklarasiin di yang kanan itu teman-teman. Ini aku coba zoom in ya biar kelihatan sama kamu juga. Sorry ya, baru ingat untuk nge-zoom in. Nah, jadi kita udah masuk ke MariaDB-nya. Kita lanjut nge-import nih database-nya cuy. Kita perlu bikin database dengan nama praxisop n. Nah, query oke. Terus kita coba show databases nih. Databases. -2. Nah, sekarang sudah muncul database praxisop, tapi itu masih kosongan teman-teman.
kita perlu ngimport data yang sudah kita download tadi yang file.sql itu ke praxis.op database. Kita exit dulu. Wah, ngelag banget jir. Nah, cara ngimportnya tuh yang ini cuy. Kan balik lagi ke yang tadi, /23 nya itu kita ubah ke 51 karena IP ku 51. Jadi itu kita bakal nge-MySQL ke host 51, username-nya root, passwordnya 1 sampai 8 ke database praxis.op. Apa nih yang mau diimpor? Ternyata file root_db.sql. Enter. Kalau nah, di sini tuh sebenarnya udah selesai, tapi aku mau nunjukin dulu buat validasi. Untuk validasinya tuh yang sumpah ngelag banget sih. Bikin gamut bikin video nih, gimana bangsa Indonesia mau cerdas nih kalau mau bikin tutorial gini dipersulit. My gini kali ya. Nah, MySQL ngelag banget sumpah ya guys ya. Kalau aku use praxis.op kayaknya ininya perlu ditaruh di belakang ini deh biar aku enak. Nah gini kan enak cuy, bikin video kayak gini dari tadi kan aku nggak perlu nenteng laptop, tangan kedua aku free. Oke, kita lanjut kejar ya teman-teman. Kita harus mengejar kesuksesan meskipun dari kampus Telkom cabang, bukan cabang utama. Nggak apa-apa, kita bakal mengejar kesuksesan bareng-bareng. Nah, kita coba use database praxis.op terus show table. Sekarang sudah ada table produk. Kalau kita select all udah jam 2 anjir, mau jam 2. Select all from produk ya, pakai T ya, sorry produk tuh sekarang sudah ada produk ID 1 sampai 5. Jadi kita database-nya udah ke import secara aman, gak ada error sama sekali ya teman-teman. Nah, step selanjutnya tuh kita perlu nginstal database cuy. Menginstal web 1 dan web 2. Lah, jadi aku bakal pindah VM. Kalau kamu kan per anak masing-masing punya role-nya sendiri kan. Nah, kalau aku ini karena megang semuanya, jadi aku bakal pindah VM terlebih dahulu. Nah, aku udah masuk ke web 1. Kita tinggal jalanin aja. Kita perlu nginstal apt update seperti tadi kayak biasa. Intinya tuh ngelag banget sumpah. Sebelum menginstal apa tuh harus apt update cuy. Ini gedein lagi kali ya, sumpah mata aku kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan tapi kayak nebak-nebak gitu cuy. Nah, ini kita bakal apt install Node.js dan npm dulu sebelum kita git clone, karena aplikasinya kita tuh base nya tuh Node.js dan kita perlu npm untuk install Node package-nya, package modulesnya atau apa ya, aku lupa anjir. Kok lupa tumben ya. Nah, tapi sebenarnya tuh kalau pakai apt install Node.js npm gini langsung tuh kayak jadi kalau kita download Node.js dan npm pakai apt install gini langsung, nggak pakai secara manual tuh, kita bakal disuguhi dengan Node.js dan npm versi lawas cuy. Soalnya tuh aku kemarin tuh pernah nyoba download Node.js npm buat ngedeploy aplikasi generatif AI di AWS tuh nggak support buat nge-create project Vite. Ku bingung jir kenapa, soalnya di tutorial tuh aman, di laptop temanku juga aman. Pas tak cek ternyata versi dia itu baru banget dan versiku itu jadul banget, jadi aku harus nginstal secara manual. Nah, aku coba nunjukin versi Node.js nya ya. Wah, ngelag banget sumpah. Kerjain aku anjir nih, gimana mau menuju Indonesia emas nih kalau internet aja kayak gini. Node.js min v, npm min v. Nah, sedangkan Node.js latest version itu versi 22 dan punya aku masih 12. npm latest version itu 10, punya aku masih 7. Jadi kalau kita nginstal Node.js dan npm pakai secara manual
cara simple gini bakal pakai Node.js or npm versi jadul. Kalau mau lebih cepat tinggal ya ngs install Ubuntu lah. Kalau udah gini tuh kamu bakal install Node.js versi spesifik cuy. Contoh nih, nah ini contoh aku bakal install Node.js 16, jadi langsung ngarah ke versi yang 16. Nah lanjut, kita bakal nge-git clone dari URL ini yang di perdana Node.js basic. Nah down udah ada. Kalau aku ls Node.js basic udah ada file-file yang kita perlukan. Nah selanjutnya, karena ini webnya itu kayak nyimpen data CRUD, jadi kita perlu nih ngonekin ke database dulu. Ini aku jalanin cd Node.js. Jadi kan kalau sebelumnya kan aku masih di /root nih, belum ada /node.js nya. Setelah aku jalanin cd Node.js tuh, aku mau udah ada di directory /root /node.js ini coy. Jadi aku tinggal nge-echo .env nya aja, .env file.env untuk ngasih tahu nih. Jadi kamu bakal nembak ke database yang IP-nya ini, usernya ini, passwordnya ini, dan database-nya ini gitu. Nah 23 ini kita sesuaikan lagi ke IP-nya aku lagi, yaitu 51. Tuh aku coba taruh di sini dulu ya cuy. 51 aku copy paste. Nah emang nggak muncul output apa-apa karena hanya echo. Aku tiga-tiganya sekarang paste. Nah kalau aku chat.env, nah sekarang udah masuk semua ya teman-teman. Kita langsung bisa install dependensinya. Di sini kan ada node package season nih. Nah di sini tuh muncul dependensi apa aja yang diperlukan. Kita bakal install secara otomatis menggunakan perintah npm spasi install enter. Nah ini cukup lama, jadi kamu tunggu aja dulu. Cepet banget jir, siapa yang ngomong lama tadi? Nah setelah kita berhasil, kita lanjut npm run start. Nah jadi kalau aku buka, ini kan posisi aku lagi di host nih, sesuai sama IP, sesuai sama jaringan yang ada di server. Jadi aku harus bisa dibuka secara langsung cuy. Portnya 8000 atau 8080 cuy. Nah sekarang untuk yang IP 111 sudah aman. Lanjut kita nginstal ke web yang kedua. Jadi sebenarnya web 1 dan web 2 tuh isinya sama cuy. Kamu hanya ngerjain ulang aja. Tapi karena kamu sama temenmu kerja sama ya, jadi dua-duanya harus nginstal ya. Ini aku coba paste semua aja karena tadi aku udah jelasin. Baru jam 1 tapi udah ngantuk ya. Padahal tadi jam 8an udah tidur anjir. Tadi itu aku jam 5 tuh jogging. Jam 6 pulang, mandi, tidur, terus nambal ban. Sekarang tuh udah ngantuk ya. Aku punya jajan gak ya? Lapar anjir. Kayaknya perlu pakai kacamata deh. Aku nggak kelihatan, sumpah lama-lama pusing sendiri anjir. Bentar, ini sembari nunggu progresnya kelar, aku mungkin overview selanjutnya ya. Jadi web 1 dan web 2 itu installnya itu atau komen yang perlu dijalankan itu semuanya sama persis teman-teman. Jadi punyamu dan punya temanmu yang web 2 itu yang dijalanin sama, nggak ada yang diubah sama sekali. Nah harusnya nanti kalau udah tuh kita bakal nyiapin VM yang proxy yang ada di yang ini. Tapi nanti kita kelarin dulu web 2. Kita git clone dulu, terus kita cd Node.js. Tapi sebelum itu kita ubah IP nya dulu. IP nya kan 51 tadi, 51. Nah ini cd Node.js, enter. Sisanya samain semua, root 1-8 dan database nya itu praxishop. Nah chat.env sip, udah masuk semua cuy. Lanjut kita npm install. Nah pas npm install ini tunggu aja cuy, semua itu tergantung ke internet dan harddisk. Jadi
kamu bersyukur cuy yang kelas hari Senin IF. Intinya yang kamu prodi IF tuh bersyukur. Soalnya yang Sains data tuh VM-nya tuh aku taruh di harddisk itu pas nginstal sesuatu tuh lama banget jir. Nah, habis itu aku evaluasi dan ternyata tuh perkaranya harddisk. Jadi untuk IF 5 dan seterusnya itu aku nginstal VM-nya itu di SSD. Jadi pas kamu nginstal or nge-write sesuatu tuh enggak selama itu. Nah, install kelar aku npm run start, IP-nya VM ku itu 21, portnya 8000. Benar teman-teman, benar adik-adik, port selanjutnya itu port 8000. Nah, jadi sekarang aku punya 2 VM dengan IP yang berbeda, tapi database-nya sama cuy. Jadi kalau aku delete nih yang produk 5 delete dari 11, yang 21 ini masih ada karena belum kita refresh cuy. Kalau aku refresh sekarang produk 5 nya udah nggak ada. Lah sekarang pertanyaannya, oke mas, kan VM kita 2 dan masing-masing punya alamat IP. Terus kalau user sesungguhnya mau ngakses itu kita kasih IP yang mana nih? Nah, tuh jawaban yang sangat bagus. Karena kita punya 2 IP, punya 2 VM dan 2 IP, kita perlu satu nih di depan antara 2 ini. Kita perlu satu VM, kita perlu suatu sistem yang mengarahkan traffic cuy. Di sini kan ada web 1 web 2 nih contoh. Nah, kalau nggak ada load balancer ini, user ini bingung cuy. Kita harus kasih IP yang web 1 atau web 2. Lah, kalau ada hub proxy mau atau load balancer tuh kita tinggal kasih IP si load balancer aja ke semua user. Jadi user itu ngakses ke load balancer yang ada di sini. Terus sama si load balancer ini bakal di forward ke web 1 maupun web 2 tergantung algoritma yang kita setting. Jadi kita bakal ngasih ke IP yang ada di load balancer. Tapi sebelum itu kita bakal nge-config si hub proxy-nya dulu cuy. Step 3 kita banyak update, install proxy, start dan nge-enable. Bedanya start sama enable apa mas? Bukannya sama-sama buat ngenyalain ya. Start itu kondisi dari inaktif ke aktif, dari shutdown ke start, sedangkan enable itu lawan katanya disable. Nah, start ini agar ketika kita nge-reboot si VM ini, jadi si hub proxy itu bakal masuk ke auto startnya. Jadi kita nggak perlu nge-start secara manual dan si hub proxy ini bakal ke start otomatis karena sudah kita enable sebelumnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita perlu nyeting nih si hub proxy yang ini, kita tinggal copy aja pas enter haus sumpah. Tapi males banget jir, ngambil jauh banget ya. Nah, di sini ada semua konfigurasi proxy bawaan, jangan dibaca. Ya, boleh dibaca tapi jangan dihapus anjir. Soalnya kemarin nanya, "Mas, punyaku error, Mas. Perlu dihapus kah?" Jangan dihapus jir, itu tuh bawaan proxy-nya. Tugasmu tuh kalau di modul tuh add this chot. Jadi kode ini itu kamu di add coy, bukan di replace tapi di add. Nah, add-nya itu taruh di paling atas, kita paste. Nah, di sini ada note lagi nih. Replace 100 dan 110 ke IP web 1 dan web 2 dan pastikan portnya 8000. Portnya udah 8000, jadi kita tinggal mengubah 100 dan 110. Untuk web 1 aku IP-nya 11, web 2 itu 12, 21 anjir. Nah, kalau itu tinggal kita Ctrl S Ctrl X selesai. Dan kayak tadi sebelumnya, jadi intinya ketika kita mengubah file konfigurasi itu kita perlu nge-restart service-nya dulu cuy. Jadi kita perlu restart. Dan nah, ini kita pengujian nih. Oh, bentar Mas, jangan nguji-nguji dulu anjir. Aku mau lihat dulu nih secara langsung. Kita coba buka IP proxy-nya dulu. Nah. Kalau kamu lihat pakai mata yang sehat tanpa minus kayak aku, di sini kan IP kita kan, IP webnya kan 22. Tapi kenapa di sini tuh ngeprintnya IP 11? Karena IP 11 tuh IP web 1 dan IP 21 tuh IP web 2. Lah, jadi si 22 ini tuh tugasnya tuh bukan menginstal web server yang kayak gini, tapi IP VM hub proxy atau IP 22 tuh
tugasnya itu membagi beban karena dia merupakan seorang load balancer, pembagi beban. Nah, kita coba delete produk 3 delete produk 4 ketika ada di via server 11. delete aku refresh sampai ketemu server yang satunya. Weh, masa bikin kayak gini doang lama ya? Ini tuh sebenarnya cepet coy. Ini karena aku jelasin aja jadi lama. Nah, kalau tadi kita kan ngubahkan ngehapus dari IP 11 kan. Nah, sekarang kita masuk ke IP 21 dan produk 4 sudah nggak ada karena database-nya masih sama. Jadi ketika kita mengupdate maupun ngapus maupun nge-create dari salah satu server, maka server yang lainnya itu ikut ke update juga cuy. Nah, terakhir karena kamu dari posisinya lagi di kampus beda IP sama wifi kosku, jadi kita perlu ngejalanin tunnelnya cuy menggunakan perintah yang ini. Kita copy enter, taruh di VM proxy, jangan taruh di database web 1 maupun web 2, tapi taruh di proxy. Nah, kalau gini aku yesin aja langsung. Terus kita copy yang bawah, kita copy paste di tab baru, enter. Nah, kalau gini kita enter set aja. Nah, sekarang aku bisa ngakses nih dari luar network, dari internet, dari kampus, dari rumahmu masing-masing. Nah, sini 11, kalau aku coba buka atau refresh lagi sekarang 21. Nah, kalau aku edit nih, ini aku kasih nama Fatur, nimku itu 121 and update. Nah, kan 11 nih kalau aku refresh. Nah, di VM dengan IP 21, Fatur ini produk 1 ini udah ke-update sama Fatur, cuy. Kenapa bisa begitu? Karena apa, teman-teman? Yes, bener. Karena kita menggunakan database yang sama. Jadi, ketika ada data yang diupload di web 1 maupun web 2, ntar web yang lain atau VM website yang lain tuh bakal ikut ke-update karena database-nya nembak ke database server yang sama. Jadi kurang lebih begitu teman-teman. Untuk menamatkan modul ini, aku berharap teman-teman hari ini dapat ilmu baru. Ini tuh sebenarnya aku bikin ide sendiri, enggak ada ini di modul value anjir. Karena modul value itu aku kurang seneng karena aneh ya. Jadi aku bikin modul sendiri, harapannya teman-teman lebih paham cara kerja load balancer, cara kerja cara kerja database server, cara kerja Linux. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Kuakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.